Halo teman-teman, selamat datang di Responsi Mekanika Teknik by Konten 2021. Jadi, di video kali ini kita akan fokus membahas mengenai materi kesetimbangan part 2. Oke, diketahui ada soal, dua couples bekerja pada balok seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nilai A di sini sama dengan 4 meter, dan nilai B di sini adalah 1,5 meter. Tentukanlah besarnya F sehingga resultan momen couples adalah 300 Nm berlawanan arah jarum jam. Oke, pertama kita tuliskan dulu data-data yang diketahui dari soal. Berarti diketahui sigma momennya adalah 300 Nm. Nah, untuk penentuan arah, 300 Nm pada soal ini kan merupakan suatu nilai yang positif, yang menunjukkan arahnya ini berlawanan arah jarum jam. Maka akan kita sepakati bahwa counterclockwise atau berlawanan arah jarum jam ini adalah positif, sesuai dengan keterangan yang ada di soal. Nah, untuk penentuan arah gaya, ke kanan ini adalah positif dan ke atas ini adalah positif. Jadi, clockwise atau counterclockwise ini adalah arah untuk penentuan atau perhitungan momen gayanya. Sedangkan kanan atau kiri, atas atau bawah ini adalah arah yang digunakan untuk menentukan arah gayanya sesuai dengan aturan Kartesian. Dan nilai A sama dengan 4 meter, nilai B sama dengan 1,5 meter. Ditanyakan berapa sih nilai F untuk menghasilkan resultan momen couple sebesar 300 Nm. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya, kita ketahui dulu apa itu momen couple. Jadi, momen couple ini adalah pasangan gaya yang bernilai sama, tetapi arahnya itu berlawanan dan terpisah oleh jarak D yang tegak lurus terhadap arah gaya tersebut. Nah, seperti yang ada di soal kan terdapat gaya sebesar 200 Newton mengarah ke kanan dan 200 Newton mengarah ke kiri, terpisahkan oleh jarak B yang tegak lurus terhadap arah gaya tersebut. Berarti itu menunjukkan bahwa soal kita pada kali ini adalah mengenai materi momen couple. Oke, langkah pertama, kita buatlah dulu diagram gaya bebas atau free body diagramnya terlebih dahulu. Jadi di soal ini kan ada gaya yang miring ke arah kiri. Nah, karena gayanya ini belum sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y, maka kita harus memproyeksikan gaya yang miring tersebut. Berarti diproyeksikan terhadap sumbu X akan menghasilkan negatif F cos theta. Sedangkan kita proyeksikan ke sumbu Y, maka akan menghasilkan gaya negatif F sin theta. Nah, sehingga penempatan sudutnya adalah di sebelah sini. Oke, lalu untuk gaya yang kedua, ada gaya yang miring ke arah kanan. Kita proyeksikan lagi terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan gaya F cos alpha. Dan kita proyeksikan ke arah sumbu Y, maka akan menghasilkan F sin alpha. Berarti sudutnya ini ada di sini. Jadi untuk penempatan sudutnya, jika tidak ada keterangan apapun pada soal, maka referensi yang kita gunakan adalah terhadap sumbu X positif. Makanya letak kedua sudutnya ini menempel dengan sumbu X positif. Lalu selanjutnya di sini ada gaya 200 Newton ke kanan dan gaya 200 Newton ke kiri. Nah, segitiga yang terbentuk dari sudut theta ini kita pisahkan ke sini dan segitiga yang terbentuk oleh sudut alfa ini kita pindahkan ke sini. Nah, untuk segitiga berdasarkan sudut theta ini akan membentuk segitiga 435. Sedangkan segitiga yang terbentuk dari sudut alfa ini akan membentuk segitiga 435 di sini. Nah, berarti
nilai theta dan nilai alfa di sini bernilai sama jika kita mencari nilai sin theta atau sin alfanya untuk posisi sudut yang ada di gambar atau yang sudah kita tentukan. Nah, selanjutnya, setelah gaya F diproyeksikan, maka sistem tersebut memiliki 3 momen couple, yaitu negatif F sin theta yang ini dengan F sin alpha yang ini, yang berjarak A sama dengan 4 meter dan memutar berlawanan arah jarum jam. Jadi jika kita putar si negatif F sin theta-nya, maka akan memutar ke sini dan kita putar F sin alpha-nya akan memutar ke sini. Maka akan memutar berlawanan arah jarum jam seperti ini. Lalu yang kedua, ada momen couple yang terbentuk dari negatif F cos theta dengan F cos alpha. F cos alpha berarti yang ini. Yang berjarak 1,5 meter, berarti jaraknya ini harus tegak lurus terhadap arah gaya. Dan memutar berlawanan arah jarum jam. Berarti jika kita putar akan mengarah ke sini, jika kita putar F cos alpha-nya akan mengarah ke sini. Berarti akan berlawanan arah jarum jam. Lalu yang terakhir, ada 200 Newton yang ini dengan negatif 200 Newton yang berjarak 1,5 meter dan memutar searah jarum jam. Berarti jika kita putar akan mengarah ke sini dan jika kita putar ini akan mengarah ke sini. Berarti seperti ini putarannya. Oke. Langkah selanjutnya, kita lakukan perhitungan matematis. Nah, rumus dari momen gaya ini adalah F kali D atau gaya dikali jarak. Nah, yang membedakan momen gaya dengan momen couple, untuk soal momen gaya itu kita harus menentukan titik poros putar acuan mana yang akan kita gunakan. Sehingga D-nya ini adalah jarak antara gaya terhadap porosnya. Tetapi pada soal momen couple ini, jarak yang digunakan adalah jarak antara dua gaya yang sama tetapi arahnya itu berlawanan. Berarti jika kita menentukan jarak negatif F sin theta dengan F sin alpha, ini kan gayanya ini memiliki nilai yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Maka jarak yang digunakan adalah jarak antara kedua gaya tersebut. Berarti jarak yang ini, D. Nah, jika diketahui sigma momen, berarti sama dengan sigma F dikali D. Oke, di soal kan diketahui sigma momennya adalah 300 Nm. Berarti kita akan mensubstitusikan masing-masing momen couple ke dalam persamaannya. Nah, untuk momen couple yang pertama, ini ada F sin theta. F sin theta yang ini dikali dengan jarak A yang bernilai positif karena sesuai dengan kesepakatan awal yang berlawanan dengan arah jarum jam ini adalah positif nilainya. Lalu ditambah F cos theta dikali jarak B-nya. Dan dikurangi 200 dikali B. Karena 200 Newton ini adalah gaya yang memutar searah dengan jarum jam. Jadi, tanda-tanda di perhitungan ini itu didasarkan pada berlawanan atau searah jarum jam yang sudah kita sepakati di soal yang awal. Sama dengan 300 Newton. Setelah itu kita masukkan angka ke dalam persamaannya. Berarti karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sin theta
ini memiliki nilai yang sama dengan sin alfa. Makanya pada perumusan ini kita bebas mau menggunakan theta atau mau menggunakan alfa. Karena nilai alfa dan theta ini adalah sama. Oke, sekarang kita langsung masukkan saja. Berarti sin theta itu sama dengan sin demi. Sin depan per miring. Berarti 3/5 dikali jarak A, 4. Ditambah F dikali cos theta, 4/5 dikali jarak B. Lalu 200 Newton dikali jarak B. Sama dengan 300. Oke, kita lakukan perhitungan matematis. Berarti persamaan atau nilai yang ini menjadi 12/5 F. Nilai yang ini menjadi 6/5 F. Dan 200 dikali 1,5 menghasilkan 300. Lalu kita pindahkan 300 ini ke ruas kanan. Berarti 300 ditambah 300 menjadi 600. Dan 12/5 F ditambah 6/5 F menjadi 18/5 F. Nah, selanjutnya kita kali silang. Berarti F sama dengan 5 dikali 600 dibagi 18. Maka nilai F-nya menghasilkan 166,67 Newton. Di sini karena nilai ini itu bernilai positif, maka itu menunjukkan bahwa arah dari F-nya ini adalah counterclockwise atau berlawanan arah jarum jam. Oke, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk terus berlatih soal dan jangan jadikan soal-soal yang dibahas ini sebagai referensi utama kalian untuk belajar di UTS kali ini. Tetap semangat dan terima kasih.